Sup coy, balik lagi dengerin bacotan merdu dari anime. Kali ini kita bakal ngelanjutin petualangan Astuti, yaitu Bungo Stray Dogs Season 2. Soalnya di video kemarin banyak yang komen, lanjut bang, lanjut. Ya udahlah, kita lanjutin. Jadi nggak usah banyak cincong, kita langsung masuk ke ceritanya aja. Tapi sebelum itu kayak biasa, kalian bisa like, komen, dan subrek channel ini biar anime bisa ikut tawuran lawan mafia. Let's go. Oke, cerita kali ini kita bakal ditunjukin tentang masa lalu Dazai waktu jadi petinggi di mafia pelabuhan. Lah kok pakai perban semua bejir? Dia sekarang lagi nongkrong di warung Mang Jajang bareng sama temennya yaitu Odasaku. Dia ini anggota mafia tingkat rendah. Bukan karena dia nggak guna, dia emang nggak mau naik pangkat. Selain itu, Odasaku juga nggak pernah ngebunuh musuhnya. Terus Odasaku bagi cerita tipis-tipis nih tentang Dazai. Katanya Dazai itu orang paling berbahaya di kelompok mafia pelabuhan. Ya gampangnya kalau ada musuh ketemu Dazai, pilihannya cuma metong, udah nggak ada yang lain. Nggak lama kemudian datang teman yang lain, namanya Anggo. Dia ini seorang intel dari mafia pelabuhan. Tugasnya buat berkomunikasi dan bernegosiasi sama dunia luar. Selain itu, Anggo juga punya semua informasi tentang mafia. Warna kanjutnya Dazai juga dia tahu kayaknya. Terus Dazai minta ke Anggo, "Bang, selfie bang buat story IG." Dazai tahu-tahu minta foto coy. Soalnya ini kesempatan langka buat mereka biar bisa foto bareng. Siapa tahu besok-besok udah nggak bisa foto lagi, ya kan? Dan emang bener, kata Odasaku, salah satu orang di foto ini ada yang tewas. What? Baru nonton udah di spoiler baik. Lanjut, kita dikasih lihat Odasaku dipanggil sama bosnya yaitu Ogai Mori. "Ayo dede, cosplay jadi perawat dong." Woi, masih kecil itu woi. Odasaku dipanggil sama bosnya buat nyari seorang anggota mafia. Katanya orang ini udah hilang dari semalam. Dan orang yang dimaksud adalah Anggo. Entah Anggo ini diculik atau berkhianat, cuma yang paling penting bosnya pengen Anggo balik lagi. Karena Anggo punya berbagai informasi dari mafia dan bisa bahaya kalau informasinya bocor. Pindah ke tempat lain, kita bakal diliatin sama Hirotsu dan 3 penjaga gudang senjata yang tewas diserang sama sebuah kelompok. Dia nyuruh anak buah yang lain buat mindahin mayat dan ngabarin keluarga para korban. Manusiawi juga ini kelompok mafia coy. Terus kata Hirotsu, bentar lagi petinggi mafia bakal datang buat ngelihat kejadian ini. "What's up man? Bentar ya, gue lagi push rank. Anjing, tower gue hancur cok." Setelah diceritain kejadiannya sama Hirotsu, Dazai turun buat ngelihat korban dan foto dari CCTV. "Mainin bentar ya bang." Anjing, pakai nana hyper. Setelah dikasih foto-fotonya, Dazai ngelihat sebuah senjata tua. Nah, sebenarnya waktu para penjaga gudang diserang, Dazai juga sempat diserbu sama sebuah kelompok dan dia ngelihat senjata yang sama. Mungkin ini sebuah pengalihan biar Dazai nggak bisa ngebantu waktu gudang senjata diserang. Terus Dazai sempat tanya ke salah satu tawanan. Walaupun tawanannya bundir pakai racun, dia masih dapat satu informasi. Kalau kelompok yang nyerang mereka namanya adalah Mimik. Wait, sebelum ceritanya lanjut, ada yang mau lewat dulu nih. Gua mau ngasih tahu salah satu game yang gua mainin yaitu Genshin Impact udah update ke versi 5.1. BTW, happy birthday ya Genshin Impact. Cie, udah 4 tahun nih. Traktir karakter baru bisa kali. Nah, di update 5.1 ini bakal ada wilayah baru Natlan dan juga karakter baru bintang 5 yaitu Silonen dan karakter bintang 5 yang muncul lagi yaitu Shiori. Kalau Shiori ini karakter lama kayaknya ya, tapi dimunculin lagi. Nah, Silonen ini nih yang cocok jadi waifu. Cocok jadi inceran maksudnya. Selain karakternya emang cakep dan menggoda, Silonen ini unik coy. Dia tuh kayak mbak-mbak DJ pakai sepatu roda. Dan animasinya juga keren. Karakter lain kalau gelut kan biasanya jotos-jotosan pakai tangan. Kalau Silonen ini pakai kaki coy. Udah kayak atraksi gini gelutnya. Dia juga bisa naik tebing segampang ini bejir. Oh iya, BTW Silonen ini karakter support. Tapi jangan salah, walaupun dia karakter support, damage Silonen ini gede banget coy. Sekali tendang hilang pala bapak kau. Jadi udah nggak zaman tuh support damage kentang. Silonen solusinya. Karakternya udah cakep, animasinya cakep, damage-nya cakep semualah kayak anime. Terus di versi 5.1 juga banyak event dan misi yang pastinya banyak juga hadiahnya. Kalian bisa dapat ratusan primo game, jadi bisa sekalian buat gacha Mbak Silonen tuh. Wah, mantap gak coy update kali ini? Macem-macem isinya. Buat kalian yang udah main, jangan lupa update Genshin Impact kalian. Kalau yang belum main, download lah. Di Google Play, App Store, PC, ada semua coy, jangan khawatir.
Kalian juga bisa masukin kode ini buat dapetin hadiah 60 Primo Game dan 5 Adventurers Experience. Link download juga bakal gua taruh di deskripsi dan pin komen. Jadi nggak usah lama-lama coy, langsung gaskan login Genshin Impact, masukin kode dan nikmatin hadiahnya. Yuk kita lanjut cerita-cerita lagi. Next kita bakal ngeliat Odasaku yang datang ke penginapan Anggo. Setelah sampai di kamarnya, Odasaku ngeliat ruangan rahasia dan nemuin sebuah kotak. Tapi tiba-tiba untung aja pakai kekuatan wangsitnya, Odasaku sempat ngindarin serangan. Terus dia kabur sambil nelpon Dazai buat ketemuan. Cuma nggak semulus itu coy, Odasaku diserang sama 2 orang. Odasaku, Kagame! Untung aja Dazai datang tepat waktu. Terus Dazai ngasih info kalau yang nyerang Odasaku itu kelompok mimik. Soalnya mereka pasti bawa pistol tua ini. Abis itu Odasaku juga cerita kalau dia hampir kena headshot gara-gara ngambil kotak ini. Abis itu Odasaku juga cerita kalau dia hampir kena headshot gara-gara ngambil kotak ini dari kamar Anggo. Cuma nggak bisa dibuka nih karena dia nggak ada kuncinya. Tenang bang, gua bakat maling. Sini. Ah, kebuka. Anjing beneran bakat jadi maling, cok. Tapi Odasaku langsung kaget karena isi kotak ini adalah pistol yang dipakai sama kelompok mimik. Cuma Dazai masih positif sinting. Mungkin Anggo pernah ngambil senjata ini dari kelompok mimik, atau mungkin ada orang yang naruh senjata ini buat jadi jebakan. Sekarang kita bakal ngelihat Odasaku ada di warung Mang Yatno. Sambil makan Odasaku tanya kabar anak-anak ke Mang Yatno. Jadi Odasaku tuh kayak ngadopsi anak yatim piatu gitu coy. Terus Odasaku naik ke lantai atas. Sepi bener nih kamar, mabar kek mabar. Serang! Hai, nyerah nggak lu bang? Jurus mafia empang. Wah, bang, udah bang, mau mati gua bang. Wah. Terus Odasaku balik ke bawah dan ketemu lagi sama Dazai. Di sini Dazai ngasih info tentang kelompok mimik. Ini tuh sebuah kelompok dari Inggris. Beberapa orangnya juga punya ilmu dukun. Apalagi ketuanya, dia punya ilmu dukun yang kuat. Kelompok ini bisa sampai ke Jepang karena diburu sama organisasi dukun yang resmi di Inggris. Di Jepang malah bikin onar. Selain itu, waktu gudang senjata mafia diserang, sandi gudangnya tuh dibocorin sama Anggo. Jadi mereka mikir kalau Anggo itu mungkin berkhianat. Terus Dazai juga disuruh tuh sama bosnya buat nanganin kelompok mimik. Next, kita bakal diliatin sama Odasaku yang ada di sebuah ruangan. Ini tuh dulu tempat kerjanya Anggo. Odasaku di sini mau nyari informasi. Dan dari sini Odasaku dapat info kalau beberapa tahun lalu Anggo sempat pergi ke Inggris. Nah, mungkin waktu Anggo pergi ke Inggris, dia ketemu sama kelompok mimik, terus direkrut buat jadi mata-mata juga. Jadi kayak kerjaan ganda gitu coy. Jadi intel mafia sekaligus intelnya kelompok mimik. Pindah bentar ke sebuah kasino punya mafia, kelompok mimik beraksi buat nyerang tempat ini. Soalnya ada yang mereka cari di sini. Cuma setelah dibuka isinya kosong. Soalnya ini ternyata jebakan yang dibuat Dazai buat nangkap kelompok mimik. Pindah ke tempat Sandra, orang dari mimik yang ditangkap tahu-tahu mati semua. Ini tuh gara-gara salah satu orang yang disandra berhasil ngerebut senjata terus mau nyerang para mafia lainnya. Nah, orang itu langsung disikat sama Akutagawa. Jadinya metong semua deh. Goblok sia. Emosi jiwa si Dazai. Gara-gara Akutagawa, usaha dia buat nangkap kelompok mimik hidup-hidup jadi gagal. Padahal Akutagawa bisa pakai kekuatannya buat berlindung daripada ngebunuh. Terus sambil meriksa mayat kelompok mimik, Dazai ngedumel. Gak becus lu pada kerjanya, mending nyuruh Odasaku. Orang-orang di mafia udah pada tahu nih sama nama ini. Cuma mereka taunya Odasaku tuh orang yang gak berani ngebunuh dan malu-maluin mafia. Cuma Dazai bilang Odasaku itu bisa jadi orang yang paling berbahaya. Kalau marah, dia bisa aja ngabisin semua orang di sini sebelum mereka narik senjata. Apalagi Akutagawa tuh, mau latihan 100 tahun juga kagak bakal bisa lu ngalahin Odasaku. Langsung emosi dan kena mental tuh si Akutagawa. Lanjut, sekarang Odasaku ditelepon sama Dazai. Katanya Dazai udah tahu di mana lokasi Anggo dan di Sherlock tempatnya. Harusnya Odasaku sama Dazai beraksi bareng nih, tapi Odasaku ngide, dia berangkat duluan ke TKP. Dan emang bener di sana ada Anggo. Dia diikat di sebuah kursi. Dari sini kita diceritain ternyata Anggo tuh ketahuan sama mimik kalau dia tuh mata-mata dari mafia pelabuhan, makanya dia ditangkep. Selain itu Anggo juga bilang kalau dia bakal dibunuh karena di gedung ini udah dipasangin bom. Jelas nggak bakal dibiarin dong. Odasaku langsung ngebawa Anggo pergi dari tempat ini.
Setelah selamat dari ledakan ini, mereka berdua ngobrol-ngobrol. Anggo bilang kalau Mimik itu sebuah kelompok yang nggak bisa hidup tanpa berjuang. Jadi isinya tempur terus. Odasaku juga dikasih tahu nama pemimpin kelompok ini yaitu Jide. Nggak lama setelah itu, tahu-tahu ada bola gelinding. Bingung dong mereka. Terus dipegang sama Odasaku. Dan ternyata bolanya dilapisi racun coy. Walaupun Odasaku bisa ngelihat beberapa detik ke masa depan, tapi kalau racunnya udah nempel ya meletoy juga bro. Abis itu datang beberapa pasukan dengan seragam khusus. Terus Odasaku nyuruh Anggo buat kabur dari tempat ini. Tapi ternyata Anggo malah ikut sama orang-orang ini dan lari ke dalam hutan. Hah? Lagian ngapa sendirian sih bang? Kan jadi kabur lagi tuh Anggo. Sekarang ke Odasaku yang udah sadar setelah dirawat, dia ketemu sama Dazai. Dazai bilang kalau orang yang ngebawa Anggo itu pasukan khusus dari pemerintah. Lah anjir? Dazai juga ngasih info kalau bosnya nyuruh pasukan mafia pelabuhan ngeluarin kekuatan penuh buat ngancurin kelompok Mimik. Dan katanya sekarang Akutagawa lagi tarung sama kelompok Mimik. Ngedenger info barusan, Odasaku langsung berangkat. Soalnya bawahan Dazai ini lagi tarung ngelawan kelompok yang kuat. Dan kita bakal ngeliat Akutagawa yang lagi tawuran sama kelompok Mimik. Terus nggak pakai lama, Akutagawa langsung ketemu sama pemimpin Mimik yang namanya Jide. Cuma Akutagawa akhirnya ketembak karena Jide punya kemampuan yang sama kayak Odasaku, yaitu memprediksi beberapa detik di masa depan. Akhirnya bakal di-end nih Akutagawa. Yah, nggak jadi metong. Odasaku datang buat nolongin muridnya Dazai ini. Odasaku nggak niat buat tarung coy. Dia cuma ngebawa Akutagawa pergi. Tapi dia malah diserang sama Akutagawa. Anak ini masih nggak terima sama kata-kata Dazai yang bilang mau berapa kali pun Akutagawa latihan, dia nggak bakal bisa ngalahin Odasaku. Rewel lu bocil FF. Terus Odasaku ketemu sama Jide dan ditodong pistol. Langsung terkejoet nih Odasaku. Jide kan punya kemampuan yang sama tuh. Jadi mau kemanapun Odasaku menghindar, hasilnya tetap sama, yaitu kejedor palanya. Akhirnya diem aja tuh Odasaku. Terus Jide bilang karena mereka punya kekuatan yang sama, cuma Odasaku yang bisa ngebunuh Jide dan mengakhiri ini semua. Tapi Odasaku nolak, dia nggak mau buat ngebunuh orang. Jide kecewa berat lah, padahal dia sama anak buahnya tuh punya pedoman buat mati terhormat di medan perang. Dan selama ini nggak ada orang yang bisa ngebunuh Jide. Cuma Odasaku nih harapan satu-satunya yang bisa ngasih kematian terhormat buat Jide. Nah, alasan Odasaku nolak buat ngebunuh orang tuh karena dia punya cita-cita buat pensiun dari mafia dan jadi penulis novel. Menurut Odasaku, orang yang udah ngebunuh tuh nggak bisa jadi penulis novel. Akhirnya Jide ngincar korban lain, yaitu Akutagawa. Otomatis dihalangin dong sama Odasaku, dan untungnya dia pakai rompi anti peluru. Setelah cekcok sana sini, Jide akhirnya mutusin buat pergi dan bilang antara Odasaku dan Jide harus mati salah satu. Lanjut, Odasaku sekarang lagi ngobrol sama Dazai. Ngedengar cerita Odasaku yang ketemu sama Jide, Dazai bilang kalau dia perlu orang dalam buat gali informasi lebih jauh. Dan orang yang ada di pikiran mereka adalah Anggo. Ya, walaupun Anggo sekarang jadi musuh karena berkhianat, Dazai bilang kalau dia punya firasat ketemu sama Anggo di warung Mang Jajang. Dan bener aja, mereka berdua ketemu sama Anggo. Ngobrol-ngobrol akhirnya mereka, mulai dari Anggo yang jadi mata-mata 3 organisasi, sampai dikasih tahu beberapa informasi tentang Mimik dan juga pemimpinnya. Dan kata Anggo, pemerintah tuh emang ngebiarin Mimik diurus sama mafia pelabuhan. Anggo juga bilang bakal jadi masalah besar nih kalau pertemuan mereka bertiga ketahuan sama pemerintah. Cuma di sisi lain, Anggo ngerasa bersalah coy. Gara-gara dia, pertemanan mereka bertiga nggak kayak dulu lagi. Cuma Dazai langsung nyuruh Anggo pergi sebelum Dazai berubah pikiran. Sebelum pergi, Anggo ngomong ke Dazai dan Odasaku, semoga suatu saat mereka bisa keluar dari organisasi masing-masing dan ketemu buat nongkrong di tempat ini kayak dulu lagi. Besok harinya Odasaku mampir ke tempat Mang Yatno. Cuma dia kaget ngelihat Mang Yatno tercocol dan tempatnya berantakan. Odasaku juga langsung lari ke kamar anak-anak. Cuma udah kosong coy. Terus dia ngeliat di luar ada mobil yang isinya anak-anak dan tiba-tiba langsung kena dong mental dan batinnya Odasaku. Dari sini Odasaku langsung mengubur impiannya jadi penulis karena ya, dia bakal ngebunuh seseorang.
Next, kita bakal ngelihat pertemuan pemimpin dari mafia pelabuhan dan dari pemerintahan. Terus ditengahi juga sama Anggo. Katanya pemerintahan punya 2 permintaan buat mafia pelabuhan. Pertama, buat memutus hubungan sama Anggo. Kedua, buat ngurus kelompok mimik yang nyusup ke Jepang. Mori bilang bisa aja ngelakuin permintaan pertama, tapi kalau buat ngurus mimik, sogokannya apa dulu nih? Terus Mori dikasih sebuah surat izin biar kelompok mafia pelabuhan bisa bergerak secara legal. Wah anjir, ada gila-gilanya cok. Pindah ke Odasaku, dia disamperin sama Dazai. Oh iya, BTW yang ngebunuh anak panti asuhan itu kelompok mimik coy. Terus Dazai tahu nih kalau Odasaku pasti bakal balas dendam. Dia langsung ngelarang Odasaku buat ketemu sama kelompok mimik. Dazai tahu pasti ada sesuatu yang tersembunyi di balik ini semua dan nyuruh Odasaku buat sabar dulu. Cuma yang namanya dendam kesumat mau diomongin pakai toa juga kagak bakal didengerin. Terus waktu OTW, Odasaku nggak sengaja nabrak Ranpo. Gila lu, detektif paling jago sejagat raya ditabrak. Apaan sih lu so asik? Weh bentar, saya ramal dulu. Ranpo di sini bilang ke Odasaku buat jangan pergi ke tempat yang dia tuju. Kalau ngotot buat pergi, Odasaku pasti bakal mati. Tapi ya sama Dazai yang dia kenal aja ngeyel, apalagi sama Ranpo yang baru semenit ketemu. Tetap berangkat tuh Odasaku ke markas mimik. Setelah ngebunuh para kroco, dia akhirnya ketemu sama Jide. Pindah ke markas mafia, Dazai ketemuan sama Mori. Dia minta ke bosnya biar Dazai diizinin bikin kelompok buat ngebantu Odasaku. Cuma ditolak nih. Mori juga ngeliatin surat izin yang dia dapat dari pemerintah. Langsung kaget tuh Dazai. Dia sadar kalau semua ini udah direncanain sama bosnya. Jadi yang nyusupin mimik ke Jepang itu ya si Mori ini. Biar pemerintah ke pojok dan nyogok mafia pelabuhan pakai surat izin buat ngingkirin mimik. Mori juga ngebocorin tempat anak yatim piatu yang dirawat Odasaku. Jadi Odasaku bakal balas dendam ke mimik. Soalnya Mori tahu cuma Odasaku yang bisa ngelawan Jide. Anjrit, antara keren tapi pengen maki-maki si Mori juga gua cok. Walaupun sempat diancam, Dazai tetap pergi dengan satu alasan, karena Odasaku adalah temennya Dazai. Balik ke pertarungan Odasaku sama Jide, mereka berdua saling curhat. Odasaku dulu pernah dikasih buku sama seseorang namanya Natsume. Nah, buku yang dia baca tuh nggak lengkap. Jadi buat ngelengkapin buku ini, Odasaku harus nulis sendiri ceritanya. Natsume juga bilang kalau Odasaku mau jadi penulis, dia nggak boleh jadi pembunuh. Mungkin ya, mungkin Natsume emang nggak mau kalau Odasaku jadi seorang pembunuh. Terus pindah ke Jide. Jadi dulu dia sama bawahannya tuh seorang tentara. Mereka tuh udah macam tentara elit gitu. Cuma dia ternyata dijebak. Jide dan bawahannya nggak tahu kalau negaranya itu udah bikin perjanjian damai sama musuh. Jadi Jide sama bawahannya dianggap pemberontak, terus diserang negaranya sendiri. Mulai dari sini, Jide dan bawahannya kehilangan tanah air dan kehormatan dan terus-menerus cari musuh buat bertempur. Setelah saling curhat, mereka berdua akhirnya jadian. Nggak ada yang selamat, dua-duanya tepar. Terus Dazai datang, panik lah temennya mau metong. Cuma sebelum ketemu malaikat, Odasaku ngasih pesan ke Dazai. Mau dia ada di pihak baik atau jahat itu nggak ada bedanya. Yang terpenting adalah Dazai berbuat baik, menolong yang lemah dan ngebantu anak yatim piatu. Oh, gara-gara ini kali ya Dazai nyelamatin Astuti. Setelah ngasih kata-kata terakhir, akhirnya Odasaku resmi meningsoy. Singkat cerita, setelah menghilang dari peradaban, Dazai ketemu sama pemimpin dari pemerintahan yaitu Taneda. Dazai tahu-tahu minta info locker. Tadinya mau dimasukin ke tempatnya Taneda. Cuma Dazai nolak, soalnya kayak partai banget, kebanyakan aturan. Terus Taneda ngasih satu saran buat masuk ke ormas detektif dukun. Selain nggak terlalu banyak aturan, pemimpin ormas ini juga orang yang baik. Di tempat itu Dazai juga bisa ngebantu orang-orang. Sama kayak kata-kata terakhirnya Odasaku. Lanjut, kita pindah ke masa sekarang. Kita bakal ngelihat kakak adik yang agak lain, yaitu Tanizaki dan Naomi yang lagi ngebaca laporan tentang Kyoka. Dimana mereka dikasih info kalau Kyoka itu jadi yatim piatu karena orang tuanya dibunuh. Ngomong-ngomong soal Kyoka, dia sekarang lagi ada di kantor dan dikasih tugas baru sama Astuti. Tugasnya tuh ngasih sebuah surat ke Pak Hakim. Cuma setelah sampai di kantor Pak Hakim, Kyoka ditahan. Soalnya kalau sesuai peraturan, Kyoka harus ngisi formulir dulu. Pak Hakimnya juga nggak bisa ditelepon nih sama Astuti. Ya udah, gue godain aja penjaganya, terus gue bantai. Gak bisa gitu, bejir. Karena waktunya udah mepet, akhirnya Kyoka pakai cara
cara lain, yaitu konsleting listrik, setrum para penjaga, setrum Pak Hakim, kasih suratnya. Mantap. Gara-gara ini Kyoka jadi dapat peringatan tuh. Cuma untung aja pimpinan ormas temenan baik sama Pak Hakim, jadi Kyoka nggak dihukum. Terus waktu ngobrol-ngobrol, Astuti ngeliat Kyoka masih ngebawa telepon yang dipakai buat ngendaliin iblis salju. Astuti bilang kalau mereka bisa mecahin misteri tentang kemampuannya Kyoka, mungkin Kyoka nanti bisa ngendaliin iblis salju tanpa telepon ini. Tapi Kyoka malah kayak ketakutan gitu coy. Terus tahu-tahu telepon Kyoka bunyi. Ada suara cewek yang nyuruh iblis salju ngebunuh orang yang ngehasut Kyoka. Dan tiba-tiba muncul deh cewek yang nelpon. Namanya Koyo, salah satu petinggi mafia pelabuhan. Terus Koyo tiba-tiba meluk Kyoka. Dia bilang kalau Kyoka tuh udah dihasut sama ormas detektif dukun dan mau ngebawa Kyoka pulang ke mafia pelabuhan. Astuti nggak bakal diem aja dong. Dia nggak ngebiarin Kyoka balik ke mafia pelabuhan. Ngeliat Astuti hampir dicocol, Kyoka mau nggak mau akhirnya nurutin kemauan Koyo buat balik ke mafia pelabuhan. Tapi nyatanya Kyoka tiba-tiba nyerang Koyo. Dia ngambil teleponnya terus manggil iblis salju buat ngalahin Koyo. Nah, di tengah-tengah pertarungan ini Koyo bilang kalau iblis saljunya Kyoka itu udah ngebunuh orang tuanya. Langsung lemes kena mental si Kyoka. Gue juga nggak tahu kenapa, mungkin karena keinget sama masa lalunya yang kelam, Kyoka akhirnya nurut ikut sama Koyo. Tapi tiba-tiba Kunikida dan Kenji datang ke lokasi karena Kunikida sempat masang penyadap di teleponnya Kyoka. Terus Kunikida rada emosi nih. Lu tuh manusia harimau, pakailah kekuatan lu anjing. Tapi tiba-tiba datang tamu tak diundang. Ada Lovecraft dan juga John. Mereka ini orang dari kelompok guild. Selain itu masih ada tamu lain juga yang terjun dari langit. Males ngenalin satu-satu sambil jalan aja nanti lah ya. Dan gak pakai lama, para anggota guild ngeratain semua pasukan ormas dan juga mafia. Terus pindah ke Astuti di ruang perawatan. Dede Astuti lagi sakit nih. Sekaratin dulu kali ya. Setelah anggota ormas sembuh semua, mereka kedatangan pimpinan mereka nih. Dia kayaknya marah karena anak buahnya diserang. Terus mau keluar sebentar. Sementara di markas mafia, Chuya datang ke ruangan bosnya ngasih laporan kalau Koyo ternyata ikut dibawa dan disandra sama ormas detektif dukun. Terus Mori mutusin buat ngebunuh pimpinan ormas pakai pembunuh bayaran. Balik ke ormas, kita diliatin Koyo yang abis dirawat. Ketemu lagi akhirnya Koyo sama Dazai si mantan petinggi mafia. Di sini juga ada Astuti yang ngasih tahu kalau Kyoka ternyata kabur. Malah ketawa si Koyo. Emosi dong Astuti, tapi ditahan sama Dazai. Terus Astuti dibawa keluar. Di sini Dazai bakal maksa Koyo buat nyeritain semua strategi dan rencananya mafia pelabuhan. Sekarang kepimpinan ormas Fukuzawa nelpon Kunikida nyuruh semua anggota ormas pindah ke benteng rahasia. Waktu lagi teleponan ini kebetulan Astuti datang. Tiba-tiba teleponnya keputus. Kunikida bilang mungkin Fukuzawa lagi diserang musuh. Ayo bantuin kalau gitu bang. Udah nggak usah. Anjir nggak berprinsip kemanusiaan. Bacot bat. Sini tangan lu. Katanya ini tuh gerakan pertama yang diajarin Fukuzawa ke Kunikida. Dan sampai sekarang Kunikida nggak bisa tuh ngalahin Fukuzawa. Jadi mau berapapun pembunuh bayaran dikirim, Fukuzawa nggak bakalan kalah. Tapi Mori tuh juga cerdik coy. Ternyata pembunuh bayaran itu dikasih elemen pelacak. Jadi mereka juga bisa tahu di mana lokasi benteng rahasia ormas. Anjir! Sekarang ke benteng rahasia semua orang udah ngumpul nih. Terus Fukuzawa nyuruh Dazai jelasin strateginya. Jadi mafia pelabuhan tuh mau ngancurin ormas dan guild mau ngambil alih ormas. Otomatis ormas sekarang lagi diserang sama dua kelompok yang kuat. Terus Dazai ngebagi anggotanya jadi dua kelompok. Ada kelompok bertahan isinya Fukuzawa, Yosano, Kenji sama Ranpo. Dan kelompok penyerang isinya Dazai sama Astuti dan Tanizaki sama Kunikida. Akhirnya bakal dimulai deh pertarungan tiga kelompok besar ini. Pindah ke markas mafia, Mori di sini mau nulis surat, katanya sih buat temennya. Terus kita diliatin sama kapal kargo punya guild. Di sini ada Nathaniel dan juga Margaret. Terus mereka didatengin anak buahnya, ngasih sebuah surat yang ditemuin di kapal. Ini tuh surat yang ditulis sama Mori. Katanya dia bakal ngancurin kapal ini bareng sama Nathaniel dan juga Margaret. Terus Nathaniel nyuruh
anak buahnya buat memperketat penjagaan. Dan gak lama kemudian anak buahnya nangkap si Kaji dan juga bom yang dia bikin. Karena udah ketangkep ya, Kaji langsung di-end di tempat pakai bom yang dia buat sendiri. Tapi ternyata Kaji masih hidup coy. Soalnya dia ini nggak bisa kena damage dari bom yang dia buat sendiri. Abis itu datang helikopter punya guild. Cuma helikopter ini nggak bawa barang punya guild, melainkan ratusan granat punya Kaji. Kapal udah dihancurin, berarti targetnya tinggal Nathaniel dan juga Margaret. Dateng nih Andika kangen band. Akhirnya tarung deh Akutagawa buat ngebunuh Nathaniel dan juga Margaret. Terus waktu tarung, Akutagawa kayak kena luka gitu coy. Ternyata dia maksain tarung padahal badannya masih cedera. Ini semua dia lakuin demi kalimat pujian dari seseorang. Ya siapa lagi kalau bukan Mas Dazai. Mati-matian tuh Akutagawa ngeluarin semua kekuatannya. Dan karena motivasi buat dapat kalimat pujian dari Dazai, Akutagawa berhasil mojokin Nathaniel. Cuma waktu mau di-end, ternyata Margaret maju buat ngehalang semua serangan dari Akutagawa. Pindah ke benteng rahasia, mereka sekarang lagi kedatangan tamu dari mafia, yaitu Chuya. Walaupun udah dipasang beberapa jebakan, Chuya bisa gampang banget buat nembus. Akhirnya Yosano sama Kenji yang turun buat nemuin Chuya. Sambil ngobrol di CCTV, Chuya ngomong ke Fukuzawa. Dia ngasih tahu foto dua anggota guild, yaitu Lovecraft dan John. Chuya bilang kalau mafia jadiin dua pegawainya Fukuzawa buat jadi umpan, yaitu Haruno dan Naomi. Terus Fukuzawa tanya ke Ranpo buat mastiin info ini hoax apa enggak. Tapi sayangnya info ini real no fake. Anggota guild beneran mau ngebunuh dua pegawainya Fukuzawa. Terus Fukuzawa langsung nyuruh dua pegawainya ini buat ngungsi dan juga manggil Kunikida buat ngebantu. Pindah ke Naomi dan Haruno yang langsung cabut setelah dapat info buat ngungsi. Nggak lama kemudian datang si Lovecraft dan John. Terus John pakai kekuatannya yang bisa numbuhin pohon. Nah dari pohonnya ini dia bisa dapat info kalau Naomi dan Haruno udah kabur pakai mobil. Akhirnya ya ketangkep deh mereka. Cuma untungnya Kunikida dan Tanizaki datang tepat waktu. Tanizaki langsung nyelamatin adiknya dan nyuruh buat nebeng kereta yang bakal lewat 5 menit lagi. Akhirnya tarung tuh Kunikida sama Tanizaki ngelawan John. Tadinya sih John bisa dipojokin. Cuma Lovecraft yang tadi ketembak bisa bangun lagi coy. Dan dia ternyata kebal sama peluru. Katanya dia tadi jatuh tuh karena ketiduran. Bisa-bisanya lu ketiduran anjrit. Akhirnya ketangkep tuh Kunikida dan Tanizaki sama tentakelnya Lovecraft. Dan John bisa bebas lagi pakai kekuatan pohonnya buat nangkep Naomi dan Haruno yang kabur. Yah, kalah mereka bang. Tidak dong, Tanizaki masih pakai kekuatannya buat bikin ilusi. Nah, mereka kan ada di tengah jalan tuh. Terus ada truk tronton. Karena ilusinya Tanizaki, si supir nggak bisa ngelihat orang yang ada di depannya. Jadinya ya John sama Lovecraft ketubruk sama truk ini. Anjir agak lain cok. Kunikida sama Tanizaki berhasil kabur dari John dan Lovecraft. Terus Naomi sama Haruno berhasil ngejar kereta. Nah, di dalam kereta ini mereka ketemu sama bocil namanya Q. Sekarang ke Dazai sama Astuti, mereka lagi nungguin kereta yang ngebawa Naomi dan Haruno. Terus Dazai harus pergi bentar karena ada urusan penting yaitu kebelet boker bang, kebiasaan. Tapi ternyata Dazai nggak boker. Dia sadar lagi dimata-matain, terus ketemu sama Gin dan Higuchi. Mereka mau ngasih pesan dari bosnya yaitu ngajak Dazai balik jadi petinggi mafia lagi. Cuma ya jelas ditolak lah. Dazai juga pangling nih sama Gin. Soalnya terakhir ketemu, Gin tuh masih seorang gadis yang mungil. Jadi malu. Lah, cewek dia. Terus Higuchi ngejelasin, Mori tuh ngajak Dazai balik biar bisa dilindungi. Soalnya bosnya ini udah ngelepasin Q. Dimana Q ini tadinya di penjara karena sangat berbahaya. Kekuatannya tuh bisa ngendaliin pikiran orang-orang yang udah ditandain dan bakal aktif setelah bonekanya dirobek. Langsung panik dong Dazai. Dia khawatir sama keadaan Astuti. Pindah ke Astuti, kereta yang ngebawa Naomi sama Haruno udah datang. Terus mereka berdua ngenalin Q ke Astuti. Nah, tiba-tiba keluar nih kekuatannya Q. Dia bisa ngendaliin Naomi dan juga Haruno buat nyerang Astuti. Mau nggak mau ya Astuti harus nyerang balik.
Cuma Dazai langsung datang dan nyuruh Astuti buat sadar. Ternyata dari tadi yang dikendaliin tuh Astuti coy, bukan Naomi dan Haruno. Setelah bonekanya dinetralin sama Dazai, Astuti langsung balik lagi kesadarannya. Cuma dia kena mental, dia terus-terusan nyalahin diri sendiri. Terus ditenangin Astuti sama Dazai. Sadar goblok. Dazai bilang ke Astuti buat berhenti nyalahin diri sendiri, atau hidup Astuti bakal jadi mimpi buruk selamanya. Dazai juga bilang kalau dia punya rencana lain buat ngalahin musuh. Singkat cerita, di kantor Ormas, Astuti ketemu sama Koyo. Terus Astuti diceritain kalau Koyo tuh bikin kesepakatan sama Dazai. Selama Dazai bisa mastiin kalau Kyoka bakal selamat, Koyo nggak bakalan kabur dari Ormas. Koyo juga cerita kalau Kyoka jadi pembunuh itu gara-gara kekuatan yang dia punya. Dan Koyo juga minta tolong ke Astuti buat ngejagain Kyoka. Wait, rada bingung nih gua. Pindah ke rencana Dazai yang sebelumnya diomongin, ternyata dia ketemu sama Anggo. English or Spanish? Baby, you got something in your nose. Gak bang, canda doang. Di sini rencananya Dazai itu mau negosiasi sama pihak pemerintah. Soalnya lumayan nih kalau pemerintah mau berpihak ke Ormas Detektif Dukun. Terus Anggo tiba-tiba berhenti. Dia nyuruh Dazai ngabarin anak buahnya kalau mereka semua lagi dalam bahaya. Tapi tiba-tiba pindah ke Astuti, dia mau ketemuan sama Dazai nih. Cuma Dazai nggak datang-datang, yang datang malah 待たせたかな。だが落ち込むことはない。待って。 wih, Kyoka datang coy. Kyoka langsung ngebawa Astuti pergi dari sana dan sembunyi di suatu tempat. Terus katanya Kyoka udah nelpon polisi buat bantuin mereka. Di sini Kyoka tuh bilang kalau dia nganggap Ormas Detektif Dukun sebagai rumahnya. Dan dia juga bakal berjuang buat tetap ada di Ormas Detektif Dukun. Gak lama kemudian datang nih para polisi. Pas mau ditolongin, Pak Polisi malah dapat laporan katanya ada gadis buronan yang pakai baju kimono. Langsung sadar nih Pak Polisi sama target buronannya. Kyoka yang ikut denger laporan barusan jadi tahu kalau dia mau ditangkep. Tahu-tahu dia nyerang Pak Polisi. Terus Kyoka ditahan sama Astuti sebelum nyerang polisi lainnya dan dibawa kabur dari sana. Tapi sayangnya dia ketemu lagi sama Francis. Dia juga bawa anak buah lain yaitu Pak Herman dan juga Mark, seorang sniper buat ngelumpuhin Astuti dan Kyoka. Akhirnya Astuti dibawa deh sama Francis pakai paus terbang punya Pak Herman yang namanya Moby Dick. Harus gitu banget namanya. Ngeliat Astuti ketangkep, Kyoka jadi kena mental. Dia ngerasa dirinya tuh emang gak bisa nyelamatin orang lain. Terus Kyoka dikepung dan ditangkap sama polisi. Sekarang kita bakal ngeliat Q lagi ketemu sama Lovecraft. Om, main yuk. Mau main sama tentakel punya Om? Gak mau bejir. Terus Q di sini mau pakai kekuatannya, cuma gak mempan. Dia malah kena mental sendiri ngeliat wujud aslinya Lovecraft. Jadinya malah Q yang dibawa sama Lovecraft dan disandera pakai tumbuhannya John. Pindah ke Astuti, dia ada di ruangan bareng sama Francis. Dia juga ketemu lagi sama Lucy yang sekarang malah jadi pembantu. Di sini Francis tuh mau cari buku namanya Kumbang Macan. Katanya ini tuh buku legendaris yang nggak bisa dihancurin dan cuma Astuti yang bisa nemuin. Terus Astuti dibawa terbang biar dia nggak ikutan mati. Soalnya Francis punya rencana buat ngancurin kota Yokohama pakai kekuatan gabungan dari Q dan juga John. Jadi Q kan bisa ngendaliin pikiran orang tuh. Terus John bakal nyebarin kekuatan Q pakai pohonnya yang terhubung di seluruh kota Yokohama. Terus boneka buat aktifin kutukannya dibawa sama Francis. Jadi waktu boneka ini dirobek, bakal banyak orang yang kena kutukan dan saling bunuh. Langsung rusuh tuh kota Yokohama. Pindah ke Astuti yang sekarang ada di penjara. Dia disamperin sama Lucy sambil ngebawa boneka yang mau dibuang. Lucy tuh keiri gitu sama Astuti. Soalnya dia bisa ada di organisasi di mana Astuti tuh dihargai dan punya banyak temen. Sedangkan Lucy dari dulu kena siksa mulu. Ya gua juga pernah disiksa bejir. Gak usah sok paling tersiksa lu. Astuti paham sama perasaannya Lucy dan hal ini juga bikin Lucy luluh. Akhirnya Astuti dibawa ke dunia lain punya Lucy. Lucy bilang kalau Yokohama tuh udah hancur. Tapi Astuti masih punya rencana lain, yaitu nyerahin boneka ini ke Dazai biar kutukannya hilang. Akhirnya Astuti dikasih parasut dan disuruh keluar dari pintu putih yang mana pintunya kehubung sama pintu keluar dari paus terbang ini. Lucy juga bilang setelah Astuti
berhasil, jangan lupa buat nyelamatin Lucy dari sini. Ada maunya lu. Langsung terjun bebas tuh Astuti. Nah, waktu terjun, Astuti ngeliat para mafia tuh ternyata juga ngelindungi masyarakat biar nggak makan banyak korban. Selain itu, Astuti juga ketahuan kalau kabur. Terus Mark si penembak jitu langsung ngincer Astuti. Pingsan nih bocah di udara. Di alam bawah sadarnya, Astuti ketemu sama si kodam harimau. Entah kenapa, Astuti tahu-tahu digigit. Cuma Astuti masih kalem. Setelah dielus-elus Astuti, si kodam harimau jadi baper. Dan hal ini bikin Astuti bisa pakai kekuatan si harimau biar Astuti selamat setelah terjun bebas dari langit. Tapi Astuti nggak bisa bengong lama-lama. Soalnya di sisa kesadarannya, Astuti masih berusaha buat ngambil boneka. Tapi Astuti nggak perlu susah payah lagi karena orang yang dia cari udah ada di depannya. Dazai langsung ngambil boneka, nonaktifin kutukannya, dan ngeluarin bom asap buat nutup penglihatan biar mereka nggak bisa diincer dari paus terbang punya Guild. Abis itu Astuti dibawa ke bawah tanah. Karena Q masih dibawa sama Guild, Dazai harus mikir gimana cara buat ngatasin masalah ini. Tiba-tiba Astuti punya ide buat bikin aliansi. Karena dia sempat ngelihat mafia ngelindungin kota, ada bagusnya juga nih ormas dukun dan mafia beraliansi karena organisasi ini tuh sama-sama ngelindungi kota Yokohama. Weh, gila juga nih idenya Astuti, cok. Singkat cerita, kita bakal ngeliat Kunikida ketemu Dazai yang males buat kerja gara-gara tugas yang dikasih sama pimpinannya. Nggak lama kemudian datang nih Fukuzawa. Gimana, jadwal ketemuan sama mafia udah diatur belum? Udah bang, tenang aja. Ketemuan sama mafia? Ya udah, ntar gua kabarin ya. Bangke gimana ini maksudnya, cok? Ya ketemuan sama mafia lah bang, panik banget lu. Ya terus kenapa lu yang ngatur, cok? Ya kan gua mantan mafia, bejir, lu aja yang kudet. What? Pindah ke mafia, kita diliatin Cuya dan bosnya yang abis kehilangan ratusan anggota gara-gara insiden kemarin. Cuya juga bilang kalau Dazai nggak ada, bisa aja korbannya nambah jadi 10 kali lipat. Terus nggak lama kemudian, Koyo datang nih. Ternyata dia dibebasin sama Dazai. Tapi sebagai gantinya, dia harus ngasih pesan ke bosnya buat ketemuan sama ormas detektif dukun. Akhirnya ketemuan deh dua organisasi ini. Fukuzawa bilang kalau ada anak buahnya yang minta buat beraliansi sama mafia pelabuhan. Sebenarnya Fukuzawa nggak setuju sama idenya Astuti. Soalnya dua organisasi ini kan emang memusuh. Sebenarnya Fukuzawa nggak setuju sama idenya Astuti. Soalnya dua organisasi ini kan emang musuh bebuyutan. Sama halnya dengan Mori, dia juga rada nggak setuju. Kalau ada salah satu pihak yang ngelanggar peraturan, kan sama aja bohong aliansinya. Ya udah, nggak usah banyak cincong, buy one aja gimana? メスで人を殺す不敬は相変わらずだな。刀は捨てたはずでは。立体映像の異能か。 Terus Fukuzawa bilang buat sementara mereka harus gencatan senjata dulu. Selain itu, dua organisasi ini tuh punya tujuan yang sama, yaitu ngelindungin kota Yokohama. Mereka juga nggak mau kota ini hancur gara-gara kelompok Guild. Terus Fukuzawa minta mafia pelabuhan jangan ganggu anak buahnya malam ini. Karena ormas detektif dukun mau ngambil alih Q dari Guild biar kekuatannya nggak bisa dipakai lagi. Malam harinya, Dazai datang ke tempat dimana Q disembunyiin. Cuma dia tiba-tiba dikepung sama kelompok Guild. Pindah bentar ke markas mafia, di sini Hirotsu ketemuan sama Mori. Mori bilang kalau ormas dukun dan mafia tuh nggak bakal bisa beraliansi. Cuma dengan keadaan sekarang ada untungnya juga mereka gabungin kekuatan buat ngancurin Guild. Terus Mori ngirim satu orang buat ngebantu Dazai. Katanya orang ini tuh dulu duet mautnya Dazai. Mereka berdua pernah ngancurin organisasi musuh dalam satu malam. Dan orang yang dimaksud adalah Cuya. 能力無効化のセリフ組織を一夜で滅ぼし反撃ののろしだ Setelah musuh rata, Dazai sama Cuya ketemu sama Q yang disandra. Tadinya Dazai mau ngebunuh Q. Cuya juga punya pikiran yang sama, gara-gara banyak anak buahnya yang mati sama bocah ini. Tapi ternyata nggak jadi dibunuh, coy. Soalnya selama Q masih hidup, mafia bakal butuh bantuan Dazai buat netralin sihirnya ini bocah. Jadi mafia nggak bakal macem-macem tuh sama Dazai. Curang banget lu cuma gendong boneka. Udah cerewet, ayo keluar. Bejir, apa-apaan nih orang, cok? Wah, nice, kita tarung lagi. Pada gua, goblok.
Harus gimana nih kita, Bre? Tenang, selama gua sentuh sihirnya bakal hilang. Ternyata Lovecraft tuh nggak pakai ilmu dukun, coy. Jadi dia tuh emang bentukan alaminya begini. Makanya jurusnya nggak bisa dinetralin sama Dazai. Mau nggak mau ya tarung tuh mereka ngelawan Lovecraft. Tapi Lovecraft ternyata nggak tumbang segampang itu, coy. Alah, buntung. Karena lukanya parah, Dazai ngasih kata-kata terakhir ke Chuya, yaitu, "Selamat, kamu kena prank. Lu aja yang gua bunuh gimana?" Terus Dazai di sini ngomong buat pakai strategi lain, yaitu korupsi. Ini tuh strategi kalau Dazai dan Chuya bener-bener nggak punya pilihan lain. Jadi Chuya bakal pakai bentuk asli kekuatannya, di mana dia bakal menggila, jadi super kuat, bahkan bisa bikin lubang hitam yang bisa ngancurin apapun. Pokoknya jadi super OP lah. Cuma minusnya, Chuya bakal hilang kendali dan gak bisa lama-lama pakai kekuatan ini. Nah, kalau musuh udah kalah, nanti Dazai yang bakal netralin Chuya. Terus Dazai ketemu sama John. Dia dipaksa buat ngasih tahu kelemahan Lovecraft. Soalnya dari tadi tuh Lovecraft bisa regenerasi mulu setelah diserang Chuya. John bilang kalau Lovecraft tuh nggak bisa diserang dari luar. Dan ternyata Dazai udah naruh bom di dalam tubuh Lovecraft. Ini tuh pas tangannya buntung tadi, coy. Ternyata gulungan perban ini isinya bom. Setelah diledakin, tubuh Lovecraft jadi kebuka dan Chuya tinggal eksekusi deh. Musuh udah kalah, sekarang giliran Dazai buat netralin kekuatan Chuya. John juga kaget nih ngeliat bentuk aslinya Lovecraft. Weh apa cok, kasih tau lah. Abis itu Chuya minta ke Dazai buat nganterin dia ke markas mafia. Terus tepar karena kecapean. Tapi akhirnya malah ditinggal sama Dazai. Anjing emang Dazai. Sekarang pindah ke tempat lain, Ranpo dapat undangan dari guild. Yang jelas ini kayaknya jebakan. Dia datang sama Yosano. Setelah sampai di tempat COD, dia ketemu sama Po. Katanya Po ini dulu pernah dikalahin sama Ranpo waktu lomba cerdas cermat. Nah, Po tuh masuk ke guild demi bisa tanding ulang sama Ranpo. Segitunya banget anjir. Gak menarik ah, ayo pulang. Weh, bentar cok. Po bilang kalau Ranpo bisa mecahin teka-teki yang dia kasih, Po bakal ngasih tahu kelemahan paus terbang punya guild. Nah, kalau ada hadiahnya kan baru menarik nih. Terus Ranpo disuruh baca novel dan tiba-tiba dia ketarik ke dalam bukunya. Ternyata kekuatan Po tuh bisa masukin orang ke dalam buku cerita yang dia buat. Nah, Ranpo di sini harus mecahin sebuah kasus pembunuhan dan nyari siapa pelakunya biar bisa keluar dari cerita ini. Cuma Ranpo ngerasa nggak pede gitu coy, gara-gara nggak pakai kacamata. Soalnya Ranpo percaya kekuatan dia tuh dari kacamatanya yang dikasih sama Fukuzawa. Padahal mah nggak perlu kacamata juga udah jenius nih orang. Pindah ke Po, dia ngelakuin ini semua tuh demi balas dendam karena dia nggak terima dikalahin sama Ranpo. Dia juga iri sama Ranpo yang nerima banyak pujian. Balik ke Ranpo dan Yosano, karena udah malam hari dan mereka masih belum nemuin pelakunya, mereka akhirnya istirahat. Cuma tiba-tiba Ranpo kaget karena ada korban yang baru, yaitu Yosano. Tapi sayangnya Yosano nggak sempat ngeliat siapa pelakunya. Sebelum meningsoy, Yosano juga bilang kalau misi kayak gini pasti bisa dipecahin Ranpo, dan bilang makasih juga udah ngajak Yosano masuk ke ormas detektif dukun. Terus Yosano meningsoy dan jatuhin kacamatanya. Terus dipakai tuh kacamata Yosano dan Ranpo langsung pakai jurus wangsit mautnya. Wah, pasti nggak bakal bisa keluar tuh si sipit teka-teki susah. Dah balik nih. Wanying kok bisa? Ranpo akhirnya berhasil mecahin teka-teki ini coy. Pokoknya panjang ini kalau dijelasin. Intinya pembunuh dari cerita yang dibuat Po itu si tokoh utama coy, alias Ranpo itu sendiri. Kalah lagi deh si Po ngelawan Ranpo. Dan mereka berdua keluar dari ruangan ini sambil bawa hadiah, yaitu kelemahan dari paus terbang punya guild. Abis itu berkas-berkas ini dilihat sama Dazai dan Ranpo. Mereka lagi mikirin rencana gimana caranya buat ngancurin guild pakai informasi ini. Terus mereka berdua dapat ide buat nyusupin Astuti ke paus terbang pakai kekuatan ilusi punya Tanizaki. Gua lagi. Ya kan lu MC cok. Pindah bentar ke Dazai, dia lagi ketemuan sama Anggo. Karena lukanya Anggo parah banget, dia nawarin ke Anggo biar bisa cepet disembuhin sama Yosano. Cuma bayarannya Anggo harus bisa bebasin bawahan Dazai yang ditangkep
ditangkap, yaitu Kyoka. Kyoka ternyata dipenjara di pesawat, coy. Bisa aja sih Kyoka dilepas, cuma syaratnya Kyoka harus terbukti jadi anggota ormas dukun. Tapi sayang banget nih, Kyoka belum resmi jadi anggota ormas. Soalnya buat jadi anggota resmi, Kyoka harus ngelewatin ujian, sama kayak Astuti dulu tuh. Abis itu, Anggo penasaran, waktu mereka ketabrak mobil, kenapa airbagnya Anggo nggak kebuka? Cuma Dazai kayak senyum doang. Oh, wait, ini rencananya Dazai kah? Jadi biar si Anggo luka parah, terus bisa nego buat ngelepasin Kyoka. Wanjir. Oke lah, lanjut kita ke Astuti sama Tanizaki. Mereka pergi ke sebuah ruangan rahasia di perpustakaan buat naik helikopter. Di sini Astuti bakal dikirim ke paus terbangnya Guild. Dengan ilmu dukunnya Tanizaki, mereka bisa mendekat tanpa ketahuan. Terus Astuti ketemu sama Pak Herman, orang yang bikin si paus terbang ini. Astuti kaget karena kata Pak Herman, pasukan utama di paus terbang ini udah pergi semua. Nah, Pak Herman gak ikut pergi karena katanya paus terbang ini bakal dijatuhin di kota Yokohama. Terus karena kapal ini bakal ngebunuh banyak orang, jadi Pak Herman juga bakal ikut buat mati di paus terbang ini. Walaupun sebenarnya Pak Herman yang bikin si paus terbang, dia tuh nggak bisa ngendaliin karena sebagian besar mekanik kapal ini udah diganti. Astuti langsung ngehubungi Dazai tuh. Terus Dazai bilang Astuti harus ngendaliin kapal ini biar nggak jatuh ke kota. Nah, alat buat ngendaliinnya tuh ada di ruangan paling atas dan ternyata dijagain sama Francis. Terus Dazai dapat telepon dari Mori. Harusnya di operasi kali ini mafia nggak boleh ikut campur. Cuma Mori nggak mau menuhin kesepakatan ini dan ngirim Akutagawa, yang ternyata dia ikutan nyusup pakai helikopter punya pasukan Guild. Ketemu deh akhirnya Astuti sama Akutagawa. Karena mereka dari awal udah nggak akur, jadinya ya bentrok jamet-jamet ini. Cuma Dazai bilang ke Astuti buat ngelakuin apa yang dia omongin. Terus Astuti ngomong ke Akutagawa, Pak Dazai mau ngomong nih, ambil dah tuh telepon. Dazai-chan, bejir scam dimatiin cok. Lanjut kita diliatin sama Francis yang lagi nelpon istrinya dan ketemu sama Astuti. Francis juga nunjukin alat buat ngendaliin kapal ini. Akhirnya pertarungan gak bisa dihindari deh. Kita juga bakal ngeliat kekuatan Francis, dimana semakin banyak uang yang dihabisin Francis, kekuatan fisiknya juga semakin bertambah. Bisa gitu anjir. Sekali gebuk langsung tepar Astuti cok. Cuma sebelum Astuti disiksa lebih jauh lagi sama Francis, dia kedatangan tamu lain, yaitu Akutagawa. Akutagawa di sini malah ikutan ngebully Astuti, bilang kalau Astuti tuh punya kekuatan tapi kagak bisa make. Terus Francis bete gara-gara dia dicuekin dua orang ini. Bacot lu bule? Malah bonyok sendiri si Akutagawa. Terus Astuti yang tadinya bonyok gantian nyerang Francis, tapi ya makin bonyok juga. Francis juga tahu cerita masa lalu Astuti yang dihina dan dibuang panti asuhannya. Nah, gara-gara cerita ini Akutagawa jadi tahu Astuti ini orangnya kayak gimana. Terus dia bikin lubang dan kabur sama Astuti. Di ruang bawah Akutagawa ngobrol sama Astuti. Dia tahu Astuti itu selalu berkorban demi nyawa orang lain dan dipuji sama Dazai. Terus Akutagawa tanya, kalau dia juga berkorban demi orang lain, Akutagawa bakal dapat pengakuan nggak dari Dazai? Belum sempet Astuti ngejawab, si Francis udah ikutan datang tuh ngejar mereka berdua. Gelut lagi deh akhirnya. Sadar kalau mereka kesusahan ngelawan Francis, Astuti dan Akutagawa kabur pakai lift. Di dalam lift ini mereka berdua masih adu bacot. Si Astuti bilang padahal Akutagawa tuh punya status dan kekuasaan, tapi hal ini malah dipakai buat kejahatan. Nggak terima tuh Akutagawa. Dia bilang status dan kekuasaannya tuh nggak guna. Dia nggak pernah dapat pengakuan apapun. Malah Akutagawa yang iri sama Astuti. Dia punya kekuatan, temen, bahkan dapat pengakuan dari Dazai. Akutagawa bilang kalau Astuti tuh orang tolol yang nggak bisa move on dari masa lalunya. Sesampainya di atas, mereka berdua langsung disambut sama Francis. Mau nggak mau ya, mereka harus tarung sama nih orang. Masih belum mokat si Francis coy. Terus dia cerita kalau dia tuh mau nyari buku legendaris buat membangkitkan putrinya. Jadi Francis tuh punya istri yang kena mental gara-gara nggak bisa nerima kenyataan kalau anaknya mati. Istrinya masih nganggep kalau anaknya itu lagi sekolah di luar negeri. Nah, gara-gara ini Francis ngabisin semua duitnya yang otomatis bikin dia makin full power. Dan Francis bakal ngelakuin apapun demi keluarganya. Oh, aslinya baik sih ya. Tapi ya
gitulah. Abis itu Astuti sadar omongan Akutagawa tuh ada benernya. Dia harusnya bisa move on dari masa lalunya. Astuti juga bilang kayaknya Dazai itu udah ngakuin kekuatan si Akutagawa. Akhirnya mereka berdua ngeluarin kodam masing-masing dan taruh ngelawan Francis mode raja terakhir. Sementara ke Dazai dulu yang lagi ngehubungi Kyoka. Dazai bilang kalau dia udah dapat izin buat bebasin Kyoka. Cuma sayangnya Kyoka tuh belum jadi anggota resmi karena belum ngelewati ujian. Di sini Kyoka tuh masih murung gitu coy. Dia malah bilang nggak perlu buat dibebasin. Dia masih ngerasa kalau dirinya itu pembunuh. Otomatis Dazai ngasih motivasi lah. Jumlah orang yang dibunuh Kyoka tuh nggak seberapa sama orang yang udah dibunuh Dazai. Tapi nyatanya Dazai tetap bisa tuh jadi orang baik. Dia juga ngasih tahu Astuti yang dulunya macan beringas sekarang berjuang mati-matian demi ormas dan juga kota Yokohama. Jadi Dazai juga berharap Kyoka bisa ngelanjutin hidup yang lebih baik. Gegara kata-kata Dazai barusan, Kyoka jadi rada tersentuh nih. Sekarang balik ke pertarungan Astuti. Dengan gabungan kekuatan Jamet Kabupaten, akhirnya Astuti dan Akutagawa bisa ngalahin si Francis. Wah, capek banget anjir. Remote-nya, Cok. Wah, anjir, udah gua bawa remote-nya. Sini cepet pencet. Selamat. Tapi kita tiba-tiba diliatin sama seseorang. Dia ngehack sistem remote-nya yang bikin paus terbang ini tetap terjun bebas buat nabrak kota. Langsung panik dong. Terus Astuti pergi ke ruang kontrol. Tiba-tiba dia dengar suara Kyoka. Kyoka bilang katanya dia bakal nabrakin pesawatnya ke paus terbang biar jatuh ke laut dan gak nabrak kota. Ini juga sebagai ujian buat Kyoka biar dia resmi jadi anggota ormas. Cuma ini juga kayak misi bundir buat Kyoka. Karena Kyoka tuh masih jadi tahanan dan diborgol. Tapi demi keselamatan semua orang, Kyoka rela buat ngorbanin dirinya. Astuti jelas kagak mau dong. Cuma dia langsung ditarik Akutagawa keluar karena paus terbang ini bakalan ditabrak. Pengorbanan Kyoka nggak sia-sia. Dia berhasil bikin paus terbang nyemplung di laut sebelum jatuh di kota Yokohama. Abis itu Astuti disamperin sama Dazai dan Fukuzawa. Di sini mereka bilang Fukuzawa tuh punya ilmu yang bikin anak buah resminya bisa ngendaliin kekuatannya. Kayak Astuti tuh, setelah dia lulus ujian, dia bisa ngendaliin kodam harimaunya. Jadi sama halnya juga kayak Kyoka. Sebelum pesawatnya hancur, Kyoka lulus ujian. Yang berarti Kyoka udah bisa ngendaliin iblis saljunya. Cewek ini selamat coy dengan motong rantai pakai iblis saljunya. Langsung dipeluk lah Kyoka sama Astuti. Sakit bego? Oh iya maaf. Yang bikin mind blowing lagi, Dazai itu ngerahasiain hal ini. Karena waktu Dazai sama Ranpo ngobrol, Ranpo tuh bilang kalau si paus terbang jatuhnya di laut, bukan di kota. Jadi Dazai sebenarnya tuh udah tahu akhir dari kejadian ini kayak gimana. Bejir lah ini emang anime. Terus Akutagawa ikutan nimbrung. Dia bilang ke Dazai kalau si Francis udah dia kalahin. Iya ya, lu kuat. Meleot. Lanjut, setelah kejadian ini, Anggo nemuin Pak Herman buat dimintain semua keterangan tentang guild dan insiden ini. Kita diliatin juga sama anggota guild yang lain. Mereka lagi nyari keputusan apa yang mau mereka lakuin setelah kekalahan bosnya. Mark di sini mau nulis biografi, Luisa mau nyari si Francis, John mau nenangin konflik internal. Karena katanya orang-orang guild nggak bisa diatur setelah bos dari guild kalah. Sementara Lovecraft mau ngapain abis ini bang? Nyemplung. Apaan sih dia ini? Pindah ke kantor ormas, mereka sekarang ngerayain perihal resminya Kyoka yang masuk ke ormas dukun. Astuti juga minta maaf tuh ke Naomi dan Haruno karena sempat nyerang waktu dikendaliin pikirannya. Tapi dua cewek ini kayak, ya udahlah, namanya juga musibah ya kan? Tapi beda nih sama Tanizaki. Lu apain adek gua, hah? Selain itu, Po juga ternyata diajak party sama Ranpo coy. Lah, dia kan musuh, cok. Gimana sih? Pindah ke markas mafia, para petinggi juga pesta internal atas kemenangan ngelawan guild. Lah, Akutagawa nggak diajak. Jahat, bejir.
Terus kita pindah ke Dazai yang lagi ketemuan sama Hirotsu. Ternyata Dazai itu sempat minta Hirotsu buat ngarahin Akutagawa nyusup ke paus terbang. Hal ini dia lakuin karena Dazai pengen nyatuin Astuti dan Akutagawa. Soalnya Dazai perlu kekuatan yang ngelebihi duet mautnya. Katanya perang yang sebenarnya bakalan dimulai. Terus kita diliatin nih sama orang yang sempat ngehack remote. Dia namanya Fyodor dan ada Nathaniel juga di sana. Katanya mereka bakal ngehukum semua orang yang ada di kota ini. Buah kekok, anjir, makin lama makin seru ini anime, cok. Kelar satu musuh, ada musuh lagi. Walaupun Dazai nggak terlalu banyak action, tapi perannya di season 2 ini gila banget, coy. Ini Dazai udah kayak main catur, anjir. Makin penasaran ini sama cerita selanjutnya. Jadi gimana nih, lanjut nggak, coy? Tulis aja di komen. Kalau banyak yang minta lanjut, kita bakal lanjut lagi season 3-nya. Segitu aja deh cerita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa tombol lonceng dipencet, biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari anime. See you, coy. Ciao.